Assalamualaikum, bagaimana kabarnya mahasiswa hebat ya? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bersama mempelajari tentang manajemen pasien safety, yaitu topiknya terkait dengan healthcare associated infection atau dikenal dengan HIS. Oke, ya, apa itu sebenarnya terkait dengan HIS ya? Kita akan mencoba untuk melihat lebih jauh lagi ya terkait dengan HIS. Oke. Pembahasan kita kali ini adalah terkait dengan epidemiologi dari HIS, bagaimana kemudian rantai penularan infeksi itu terjadi, definisi dari HIS, penyebab dari HIS, faktor yang mempengaruhi dari terjadinya HIS, kemudian 4 besar dari HIS, dan yang terakhir adalah dampak HIS itu tersendiri bagaimana. Oke. Nah, ini adalah sejarah dari HIS, dimulai dari ada quality healthcare, di mana sebenarnya di dalam pasien safety itu ada irisan terkait dengan infection prevention control ya. Jadi pengendalian dan kontrol terhadap infeksi itu merupakan bagian dari pasien safety yang ini harus disiapkan, harus dilakukan dalam rangka memenuhi keselamatan pasien. Nah, ternyata ini riwayatnya sebenarnya sudah lama, tidak dalam waktu dekat ini saja, yaitu sejak zamannya dari Hippocrates ya. Kemudian selanjutnya ada transmisi mikroorganisme melalui kontak yang disampaikan oleh Ignaz Philips ya, dan yang di sisi keperawatan yaitu oleh ini ya, tokoh keperawatan yaitu Florence Nightingale yang dengan konsepnya no care first, do no harm. Nah, ini semua yang mengawali dari adanya HIS ya di dalam keselamatan pasien. Oke, ini mungkin realita yang akan kita jumpai pada saat di rumah sakit ya. Dulu seperti ini yang terjadi, ada spet injeksi yang diletakkan seperti ini. Anda bisa membayangkan ini resikonya seperti apa. Kemudian jika di sini ada ini nih penempatannya sangat tidak sesuai gitu ya. Berikutnya adalah pengenangan terkait dengan limbah. Kita bisa melihat di sini mulai dari limbah infeksius maupun yang ini ya, limbah medis, semuanya berkumpul dengan limbah yang lain dan tidak dikelola. Nah, kemudian juga ini terkait dengan pembuangan sampah itu ya. Sampah medis tidak ditempatkan di tempat sampah yang mestinya ada tutupnya, dan ini bercampur dengan sampah yang lain, ditaruh saja di atas kardus tanpa ada tutupnya. Nah, ini berpotensi untuk terjadinya penularan atau penyebaran dari infeksi. Berikutnya faktor lingkungan lagi yang berpengaruh adalah kondisi seperti ini ya. Ini di ruang perawatan pasien, di mana kita lihat mulai dari di sini ada makanan, kemudian pakaian, kemudian ada helm, kemudian ini ada ember untuk tempat pakaian kotor mungkin ya, kemudian ada hewan ya, dan kemudian ini berkumpul menjadi satu di satu tempat. Nah, ini akan bermasalah terhadap penyebaran infeksi. Kemudian setting seperti ini mungkin kita akan jumpai adalah di ruang operasi ya. Di sini ada dressing, tempat sampahnya yang tidak tertutup, kemudian linen yang setelah dipakai dibuang di lantai ya. Sampah-sampah berserakan, kemudian petugasnya menggunakan alas kaki ya, seperti ini. Berikutnya lagi adalah kebiasaan ya, perilaku. Pada saat sudah menggunakan APD dengan santainya, dengan nyamannya, kemudian menyentuh APD yang sudah dipakai, dan kita tidak tahu bahwa ini sebelumnya petugasnya sudah menyentuh pasien atau tidak gitu ya. Oke. Selanjutnya lagi adalah penggunaan sandal jepit. Sebenarnya kalau kita lihat sandal jepit ini nggak ada salahnya juga gitu ya. Tapi kenapa kemudian ini bisa menjadi sumber penularan gitu? Manakala ini digunakan oleh petugas kesehatan ya, ini akan meningkatkan potensi. Misalnya petugas kesehatan itu menggunakan ini pada saat melakukan tindakan keperawatan. Kemudian dia akan kontak dengan cairan tubuh pasien. Nah, cairan tubuh pasien itu akan menginfeksi dari tenaga kesehatan tersebut. Apalagi kalau tenaga kesehatannya kemudian punya luka. Nah, ini akan meningkatkan resiko penularan.
Kemudian berikutnya lagi adalah terkait dengan perilaku, ya ini sedang operan atau sedang diskusi, tetapi kemudian menggunakan sarung tangan, dan ini sarung tangannya misalkan sudah setelah digunakan untuk interaksi dengan pasien. Nah, ini juga akan meningkatkan potensi untuk terjadinya infeksi di rumah sakit. Oleh karenanya, kenapa kemudian WHO memberikan challenge ya untuk mengatasi permasalahan terkait dengan infeksi. Kalau dulu dikenalnya adalah infeksi nosokomial ya. Bagaimana mengatasi HIS ini di rumah sakit? Ya, ada 3 program yang dilakukan, yaitu terkait dengan bagaimana mengurangi angka HIS. Kemudian yang kedua terkait dengan pembedahan yang aman sehingga nanti akan meningkatkan kualitas hidupnya, dan yang ketiga adalah tackling antimikrobial resisten. Jadi ini mengurangi arahnya resistensi terhadap obat-obat antimikroba. Nah, ini semua yang melatar belakangi atau menjadi dasar kenapa kemudian WHO memberikan challenge bagi negara-negara secara global untuk mengatasi masalah HIS ini. Nah, HIS sendiri ini merupakan masalah kesehatan di seluruh dunia, jadi tidak hanya di Indonesia. Adanya HIS itu ternyata bisa meningkatkan angka dari morbiditas, mortalitas sampai dengan kecacatan ya. Nah, seiring dengan ini kemudian adanya tuntutan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang nomor 36 ataupun 44 ya, sehingga dengan adanya HIS itu ternyata bisa mempengaruhi biaya perawatan. Otomatis biaya perawatan akan menjadi meningkat, rumah sakit pasti akan memiliki dampak buruk ya pada saat terjadi infeksi di rumah sakit tersebut yang berujung pada kematian, kecacatan ataupun meningkatkannya angka kesehatan. Otomatis mutu pelayanan ini juga akan menurun. Ini semua adalah dampak dari HIS ya. Sehingga perlu dilakukan pencegahan dan pengendalian infeksi, yaitu dengan program PPI. Ini nanti next KA yang perlu disiapkan. Nah, sekarang epidemiologi dari HIS ya. Dari banyak laporan ternyata angka kejadian infeksi itu di mana-mana tinggi ya. Jadi laporan dari setiap saat sekitar 1,4 juta orang mengalami infeksi, kemudian mengalami kematian ya. Nah, di negara maju saja ya, rata-rata 1 dari 10 itu bisa terkena HIS. Kemudian 7 kasus atau 7 kasus per 100 pasien itu di negara maju terkena HIS. Nah, di negara berkembang 2 kali lipatnya, bahkan lebih, bisa mencapai 15 kasus per 100 pasien. Nah, angka ini akan semakin meningkat manakala di ruang intensif. Ya, di negara maju saja angkanya mencapai 30%, sedangkan di negara berkembang pasti ini adalah 2-3 kali lipatnya kejadiannya. Kemudian 4-6% kematian neonatal juga disebabkan karena adanya HIS. Nah, ini kalau kita lihat sangat miris gitu ya. Belum lagi didukung bahwa adanya itu kemudian meningkatkan beban ekonomi dan kemanusiaan, di mana 15% total anggaran yang disediakan itu ternyata habis digunakan untuk belanja fasilitas kesehatan untuk menangani kasus HIS. Nah, ini semakin complicated ya dampak dari HIS tersebut. Nah, Indonesia bagaimana? Pasti tidak jauh dengan kasus di global, bahkan lebih parah ya, karena negara kita juga masih masuknya adalah negara berkembang. HIS di negara kita mencapai 15,74% ya, dimana di negara maju ini berkisar 4,8-15%. Nah, ini penyebabnya banyak hal ya, surveillance-nya yang pasif, atau bisa karena pelatihan terkait dengan HIS yang kurang, pengetahuan dan pemahaman dari tenaga kesehatannya, budayanya dan sebagainya. Ini yang banyak perlu diperhatikan. Nah, sebenarnya HIS ya, atau dulu dikenalnya dengan infeksi nosokomial itu kenapa bisa terjadi? Ya, yang notabene rumah sakit adalah tempat perawatan. Kenapa kemudian malah di sini ibaratnya pasien itu mendapatkan bonus yang awalnya tidak ada infeksi kemudian menjadi infeksi. Nah, perlu kita pahami bahwa rumah sakit ini adalah tempat perawatan pasien dengan beragam sekali masalah kesehatan ya. Masalah kesehatannya yang sangat beragam, mulai dari penyakitnya beragam ya. Kemudian lagi kalau di sana nanti berkumpul ini ya, ada satu pasien yang dirawat
otomatis nanti akan ada keluarga yang mendampingi, kemudian ada pengunjung, ya, belum lagi petugasnya yang beragam profesi. Nah, ini nanti dengan berkumpulnya bersama di satu tempat dengan berbagai macam latar belakang, ini akan menyebabkan terjadinya rantai penularan, ya. Nah, kuman itu bisa berasal dari tadi, ya, host atau orang itu sendiri, bisa berasal dari lingkungan rumah sakit, baik itu yang berasal dari lantai, air, udara, makanan, peralatan medis ataupun non medis. Oleh karenanya dengan adanya seperti ini, sehingga ini perlu di urai rantainya, ya. Rantai penularan itu bisa bersumber dari banyak hal. Ini dari reservoir atau source-nya itu sendiri, dari manusia, air, tanah, lingkungan, peralatan, ya. Kemudian dari pintu masuknya bisa dari saluran pernafasan, saluran pencernaan, saluran perkemihan, adanya luka, kemudian membran mukosa. Nah, ini bisa menjadi tempat masuknya dari atau jalan masuknya dari infeksi. Kemudian media dari transmisinya, udara, ya. Kemudian ada kontak secara langsung atau adanya droplet, adanya kemudian ada vektor bond. Nah, ini semua bisa menjadi media untuk transmisi dari adanya infeksi. Kemudian ini port of entry-nya, ya, sama dengan yang tadi, keluarnya, jadi masuk dan keluarnya dari sumber infeksi itu bisa sama. Kemudian ada susceptible host, yaitu daya tahan tubuh dari host itu sendiri. Manakala penderita itu daya tahan tubuhnya akan menurun sehingga akan meningkatkan potensi untuk terkena infeksi, ya. Kemudian sifat dari mikroorganisme sendiri, ya, mikroorganisme yang bisa dari bakteri, virus, jamur, parasit, mikroba dan seterusnya. Nah, ini adalah musuh yang ibaratnya tidak tampak oleh kita, dan ini sangat meningkatkan potensi untuk, ya, sangat meningkatkan potensinya untuk menyerang. Nah, karena apa? Dia tidak tampak, jumlahnya tidak ini. Jadi ibaratnya kalau kita berperang, kita tidak bisa melihat siapa lawan kita, tidak bisa melihat secara langsung. Nah, ini rantai penularan ini yang harusnya kita potong. Mulai dari mana? Ya, mulai dari hostnya, kemudian saluran masuknya, medianya, sampai mikroorganismenya harus kita treatment supaya angka dari HIS di rumah sakit bisa diturunkan, keselamatan pasien bisa prioritaskan. Jadi pasien safety harga mati akan bisa ditetapkan di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan yang lain. Oke, faktor penyebab HIS bisa beragam, mulai dari faktor internal, yaitu usia pasien, di mana semakin muda ataupun usia semakin bertambah, ini daya tahan tubuhnya juga hubungannya dengan daya tahan tubuh, ya, yang masih rendah. Kemudian status gizi yang kurang ataupun yang obesitas, ini juga berisiko. Kemudian adanya penyakit, ya, penyakit tidak menular, contohnya DM, ini yang bisa menyebabkan terjadinya penurunan daya tahan tubuh juga. Kemudian juga perubahan dari respon imun, ini sudah jelas. Ada infeksi sekunder, jadi selain kasusnya itu sendiri, pasien mengalami infeksi sekunder, itu juga bisa menjadi penyebab. Lama dirawat di rumah sakit, ya, lama hari perawatan itu akan meningkatkan resiko untuk terjadinya HIS. Tindakan pre ataupun post operatif, kebiasaan merokok, ada kolonisasi mikroba sampai kondisi hipotermi, ini juga meningkatkan resiko untuk terkena HIS. Sedangkan faktor eksternal itu adalah faktor yang bersumber dari luar. Ini bisa dari kurang patuhnya kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi, baik oleh petugas kesehatan ataupun petugas yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian tidak dilakukan surveillance dari HIS-nya, sehingga tidak diketahui ini sebenarnya sumbernya dari mana. Apakah benar memang dari lingkungan, dari host itu sendiri, atau adanya dari bakterinya, dari virusnya, mikroorganismenya tadi. Kemudian tidak ada tindakan pencegahan, ya, pada saat melakukan tindakan, baik itu tindakan oleh medis ataupun non medis, gitu, ya. Penggunaan antibiotik yang tidak rasional, ya, kondisi yang seharusnya tidak perlu antibiotik kemudian diberikan resep antibiotik dan diberikan tanpa ada pengawasan. Nah, ini akan meningkatkan resistensi terhadap obat itu sendiri. Berikutnya lagi, faktor eksternalnya adalah kurang pengetahuan tentang pencegahan dan pengendalian infeksi. Tidak tahu, kemudian tidak ada informasi. Nah, ini akan memperparah kondisinya. Kalau sudah seperti ini,
HIS tidak akan bisa dibendung di fasilitas pelayanan kesehatan, dan ini akan menimbulkan masalah-masalah lain yang luar biasa complicated. Oke. Kita bahas dulu tentang jenis HIS yang sering terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan, terutama adalah di rumah sakit. Ada 4 secara garis besar sebenarnya, yaitu ada infeksi aliran darah primer ya atau IADP, kemudian ada infeksi saluran kemih dikenal dengan ISK, ada infeksi daerah operasi atau IDO, ventilator associated pneumonia atau VAP, dan ini tambahan ada infeksi lainnya yang di rumah sakit biasanya terjadi adalah phlebitis dan decubitus. Oke, sekarang coba kita bahas untuk yang pertama, yaitu infeksi aliran darah primer atau IADP. Nah, sebenarnya infeksi aliran darah primer ini disebabkan atau penyebabnya karena apa gitu ya. Nah, ini disebabkan karena penggunaan peralatan intravaskuler yang tidak dapat dihindari. Kenapa? Karena akan digunakan untuk memberikan terapi dan memenuhi kebutuhan cairan, serta digunakan untuk mengukur untuk memberikan nutrisi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengukur status hemodinamik pasien. Jadi untuk melihat bagaimana haluaran urin, kemudian bisa untuk melihat bagaimana cairan yang masuk dan seterusnya. Ini tidak bisa dipungkiri pada saat di rumah sakit atau di fasilitas pelayanan kesehatan, pasien yang dirawat pasti akan berinteraksi, pasti akan dilakukan dengan tindakan yaitu pemasangan kateter IV. Nah, ternyata dengan pemasangan kateter IV ini di satu sisi mempunyai efek positif seperti ini tadi, tetapi ini juga mempunyai side effect yang negatif, yaitu bisa menyebabkan komplikasi infeksi lokal, bahkan bisa sistemik, berupa adanya sepsis, kemudian tromboflebitis, ada endokarditis, kemudian infeksi aliran darah. Kenapa bisa terjadi? Karena ada kateter yang terkolonisasi. Kemudian siapa yang beresiko? Ya semua yang terpapar atau menggunakan alat IV dalam waktu lebih dari sampai dengan 2 kali 24 jam. Ya. Kemudian resikonya akan meningkat manakala kateter dipasang di jangka waktu yang lama, pasien dirawat dengan hari rawat yang lebih lama, ada penurunan sistem daya tahan tubuh, pasiennya kekurangan nutrisi, adanya luka, adanya prosedur operasi. Nah, ini tambah lebih parah nanti kondisi pasiennya. Sehingga kenapa pada saat kita melakukan tindakan ini ya, yang tujuannya adalah memberikan terapi pada pasien tadi, harus dipertahankan prinsip supaya tidak muncul atau bisa kita kendalikan dari infeksinya. Nah, ini adalah contoh-contoh peralatan kateter IV ya. Ada yang dipasang di vena sentral ya, yang triple lumen atau double lumen seperti ini. Kemudian ada yang terpasang secara IV seperti ini ya. Hati-hati pada saat tindakan yang ini bisa meningkatkan risiko infeksi ya, antara tempat obat, kemudian dressing yang dipakai, kemudian jarumnya berkumpul di satu tempat. Nah, ini tidak tepat ini ya. Kemudian penggunaan atau pemasangan IV yang seperti ini juga tidak memenuhi syarat. Kemudian ini pemberian cairan yang menggunakan prinsip seperti ini sebenarnya memang digunakan supaya mengurangi udara. Jadi udaranya bisa keluar di sini. Jadi ini nanti alirannya akan lancar. Cuman harus diperhatikan manakala ini terbuka, mikroorganisme akan mudah sekali masuk ke dalam sini, dan kemudian dia akan masuk ke dalam valve dari obatnya, dan otomatis ini nanti akan masuk ke cairan tubuh pasien gitu ya. Kemudian juga kebiasaan yang seperti ini juga akan meningkatkan risiko HIS di rumah sakit, sehingga perlu diwaspadai ya, supaya kemudian pemasangan dari IV lain yang tujuannya adalah memberikan terapi tadi tidak memberikan bonus, yaitu pasiennya infeksi. Sehingga pada saat melakukan harus diperhatikan prinsipnya, bahwa prinsipnya harus steril ya. Supaya apa? Karena kalau sudah ada ini ya, sudah ada akses dari dunia luar atau atmosfer ini pada saat Anda memasukkan jarum ya, kateter IV itu otomatis seperti ada terowongan. Mikroorganisme akan sangat mudah sekali untuk
masuk ke dalam aliran darah. Sehingga oleh karena itu perlu sekali kita mempertahankan prinsip steril. Supaya apa? Pada saat Anda menginjeksikan memang benar-benar tidak terjadi permasalahan terkait dengan ini. Oke. Berikutnya kita lanjutkan, arahnya adalah ke infeksi saluran kemih atau ISK ya. Nah, ISK ini menurut catatan infeksi yang paling sering terjadi di rumah sakit terutama ya. 40% dari kasus infeksi ini disebabkan dari ISK. Bayangkan kalau tadi ada 4 kasus besar ya, 4 kasus besar, kemudian yang satu ini angkanya 40, berarti sisa 60% gampangan ya. Kalau dibagi menjadi 3 berarti rata-rata yang lain adalah 20%. Otomatis ISK adalah kasus yang paling sering terjadi memang iya. Berkaitan dengan apa? Instrumentasi dari kateter. Apabila sudah terpasang lebih dari 2 kali 24 jam, ini akan meningkatkan resiko untuk infeksi gitu ya. Dan tidak semua dapat dijaga dengan penanganan kateter urin yang baik, sehingga ini perlu sekali dilakukan penanganan ya. Kita urin dulu. Nah, ini kalau misalkan seseorang sudah terpasang kateter dari urin ya, ini nanti kalau ditemui ada demam, ada nyeri pada area suprapubik, kemudian kultur urinnya positif, nah ini sudah pasti dia ISK gitu ya. Sehingga hati-hati kalau sudah ada keluhan seperti ini. Nah, ini pasiennya sudah positif ISK ini. Oleh karenanya ya, kenapa kemudian ISK bisa terjadi? Awalnya dari kuman di meatus uretra bagian distal masuk ke dalam kandung kemih saat pemasangan kateter. Jadi gini, nanti meskipun prinsip kita memasang kateter itu adalah prinsipnya adalah steril gitu ya, kateter yang kita pasang juga steril gitu. Nah, mungkin ada yang beranggapan, Bu, urin itu kan tidak steril, kenapa kemudian kita harus menggunakan alat yang steril, tekniknya pun harus steril gitu. Padahal tujuannya di situ tempat berkembang biaknya, ibaratnya urin itu adalah tempat berkembang biaknya mikroorganisme. Nah, karena kita tahu bahwa di situ sudah banyak mikroorganisme, apakah kemudian kita akan menambah jumlahnya dengan memasukkan kateter yang tidak steril, dengan teknik yang tidak steril atau aseptik seperti itu. Oleh karenanya kenapa kalau kita mau memasukkan kateter harus dibersihkan dulu area genitalianya ya. Dibersihkan dengan apa? Ada desinfeksi ya. Kemudian baru kateternya dimasukkan. Supaya apa? Kalau sudah dipastikan permukaan superfisinya bersih, dia tidak mikroorganisme itu tidak akan ikut masuk. Misalkan bisa masuk pun itu bisa kita minimalisir, ibaratnya begitu. Kenapa ini penyebabnya? Kalau kuman di meatus uretra, yaitu ikut masuk pada saat kateter dimasukkan. Nah, itu yang kita cegah dengan cara seperti itu. Kemudian ada biofilm ya. Biofilm itu adalah plak yang melekat pada permukaan dan perekat dari yang ada di lapisan kateter, entah kateter yang bagian luar ataupun bagian dalam. Nah, ini oleh karenanya kenapa memasang kateter itu ada waktunya. Tidak boleh begitu pasien itu masuk sampai selesai dirawat kemudian kateter itu tidak diganti ya. Apabila misalnya pasien itu menjalani perawatan sampai dengan 10 hari dan kateternya tidak diganti, nah ini resikonya nanti ya. Kemudian mikroorganisme bisa bermigrasi sepanjang permukaan dalam atau luar kateter. Kemudian kontaminasi dari urobek 8 jam dan kemudian akan membentuk biofilm ini tadi. Ya, kayaknya kateter itu adalah suatu hal yang sepele, tapi ini tidak boleh kita sepelekan karena dampaknya luar biasa. Sehingga perlu kita lakukan ini untuk mengendalikan dan mencegah terjadinya infeksi ISK ya. Kaji kebutuhan. Pemasangan kateter dilakukan hanya benar-benar pada saat pasien itu membutuhkan. Kemudian bisa pilih kondom atau pemasangan kateter yang intermittent. Jika sudah tidak diperlukan, segera dilepas. Itu ya, jangan kemudian menganggap bahwa nanti perawatnya akan kerepotan, keluarganya kasihan, harus selalu membantu untuk toileting, karena dampak ini lebih besar gitu ya yang dimunculkan. Kemudian hand hygiene, usahakan
sebelum dan setelah ya memasang kateter ataupun melakukan manipulasi pada kateter ataupun urobag, segera dilakukan hand hygiene. Kemudian pada saat memasukkan, gunakan teknik aseptik, kembangkan balon dengan jumlah air yang sesuai dengan rekomendasi dari pabrik, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar ya. Kemudian maintenance dari kateternya usahakan difiksasi, dan fiksasinya ini harus dikontrol setiap hari. Kalau kemudian dia kotor harus segera diganti ya. Jangan sampai menunggu di situ ngumpul mikroorganismenya sampai kotor baru kemudian fiksasinya ini diganti. Kemudian pastikan posisi urobag lebih rendah dari kandung kemih, karena tadi supaya tidak terjadi reflux ya dari urobag ke kandung kemih. Hindari meletakkan urobag di lantai ya, tidak diperkenankan. Nanti bisa menjadi sumber infeksi yang ada di lantai juga. Jangan ini ya, diusahakan pada selang kateternya jangan ada kinking atau tertekuk ya. Kemudian gunakan teknik aseptik pada saat pengambilan spesimen urin. Kemudian perawatan kateternya, lakukan perawatan perianal setiap hari dan atau setiap selesai pasiennya buang air. Ya, ini bisa melibatkan keluarga, kita berikan edukasi bagaimana caranya membantu pasien yang terpasang kateter untuk tetap terjaga higien dari perianalnya setiap pasien buang air. Oke, berikutnya adalah infeksi daerah operasi atau IDO ya. Oke. Infeksi daerah operasi atau surgical site infection ini yang disebabkan karena adanya tindakan pembedahan. Bisa mengenai beberapa lapisan jaringan tubuh, baik itu yang superficial ataupun yang bagian dalam gitu ya. Nah, ini terjadi karena adanya patogen, yaitu karena faktor endogen, yaitu contohnya flora normal dari pasiennya, kemudian kondisi kulitnya, membran mukosa, GI tract, penyebaran dari fokus infeksi lain dari tubuh pasien, dan patogen yang bersifat eksogen ya, mulai dari personel bedahnya, kemudian teknik pembedahannya, lingkungan fisik, ventilasi ruang operasi, alat yang digunakan untuk operasi, dan material yang masuk ke OK. Sehingga mengingat ini, makanya kenapa kemudian di ruang operasi itu benar-benar harus dijaga sterilitasnya ya, mulai dari personel yang boleh masuk dibatasi, kemudian personel yang masuk itu harus menggunakan APD yang sesuai dengan standar. Kemudian ruang operasi itu ada area 0, area 1 dan sebagainya ya, dan seterusnya. Itu kemudian dalam rangka apa? Meminimalkan lingkungan. Kenapa di ruang operasi itu memang harus buat suhunya adalah suhu yang rendah, supaya apa? Mikroorganisme tadi tidak nyaman dan tidak bisa berkembang biak di sana, karena pada saat dilakukan pembedahan otomatis ada bagian tubuh ini akan terekspos dengan dunia luar, baratnya seperti itu. Kemudian lagi ruang operasi itu juga akan secara rutin dilakukan tindakan, yaitu untuk di UV ya, dalam rangka membunuh mikroorganisme tadi. Itu semua dilakukan dalam rangka mengendalikan dan mencegah infeksi yang ada di ruang operasi, karena nanti kalau sudah terjadi infeksi ya pada daerah operasi, baik itu sifatnya yang superficial sampai dengan infeksi yang di organ, nah ini akan menyebabkan tadi peningkatan angka dari morbiditas, mortalitas sampai dengan kecacatan pada pasien. Oke, nah ini pencegahannya ya, yang bisa dilakukan mulai dari di preoperasi, memberikan penjelasan tentang pentingnya pencegahan infeksi ya, dengan pasien tidak merokok. Kalau ini yang operasinya terencana ya, yang elektif tidak merokok 1 bulan sebelum operasi. Kemudian kenali adanya tanda-tanda infeksi sejak awal. Pastikan pasien sudah dimandikan dengan antiseptik sore hari dan pagi hari sebelum operasi. Dilakukan pencukuran 1 jam sebelum operasi apabila diperlukan. Kemudian mandi dengan antiseptik setelah pencukuran. Oke. Kemudian pada saat intraoperasi ya, petugas yang sakit jangan masuk ke ruang operasi. Kondisinya yang kurang fit itu nanti akan berpengaruh ya. Petugasnya bisa terinfeksi dan ini bisa menyebabkan nanti penularan pada yang lain itu. Kemudian tidak menggunakan pewarna pada kukunya tidak panjang, tidak menggunakan perhiasan, bekerja dengan teknik aseptik. Kemudian perhatikan untuk hand hygiene ya.
dan menggunakan baju dan alas kaki yang khusus untuk di kamar bedah. Artinya tidak boleh kemudian alas kaki itu Anda gunakan dari ruang perawatan pasien menuju ke ruang OK, di dalam ruang OK. Jadi harus khusus yang memang digunakan untuk di kamar bedah. Terus gunakan APD sebelum masuk ke kamar bedah. Untuk yang post operasi, lakukan rawat luka sesuai dengan jenis luka. Ini adalah rangkaian mencegah terjadinya infeksi darah operasi mulai dari pre sampai dengan post operasi. Oke, berikutnya adalah untuk yang infeksi ventilator associated pneumonia gitu ya. Ini sering terjadi di ruang intensif atau di ruang ICU. Kenapa? Notabene-nya pasien di sana dalam kondisi penurunan kesadaran. Dengan penurunan kesadaran, pasien pasti akan bed rest, berkurangnya mobilitas, itu akan meningkatkan terjadinya risiko pneumonia. Apalagi kalau pasien itu terpasang alat bantu nafas menggunakan ventilator, sehingga nanti dari hasil laporan-laporan penelitian ternyata memang masalah infeksi terbesar itu terjadi di ruang ICU untuk yang VAP. Jelas karena ventilator adanya di ruang ICU bukan di ruang perawatan yang lain gitu ya. Kemudian terjadi 30 sampai dengan 40% yang terpasang ventilasi mekanik, yaitu artinya dari 48 jam terpasang alat itu kemudian akan meningkatkan risikonya. Kuman penyebab VAP-nya adalah Pseudomonas dan Acinetobacter. Ini adalah yang banyak ditemukan sebagai penyebab dari VAP. Kemudian dampak dari VAP ini ternyata bisa menyebabkan terjadi peningkatan biaya perawatan. Karena apa? Pasien akan lebih lama dirawat di rumah sakit gitu ya. Oke, bagaimana pencegahan dari VAP? Prinsipnya sama, mulai dari hand hygiene, kemudian pasien position ya, usahakan adalah head up 30 sampai dengan 45 derajat ya, kecuali ada kontraindikasi tidak boleh head up. Ini dalam rangka untuk menurunkan dan mengendalikan dari VAP. Oral hygiene ya, meskipun pasien tidak sadar, meskipun pasien tidak mengkonsumsi makanan secara oral ya, enteral, ini tetap harus dilakukan setiap hari. Ya, setiap hari ini perlu dilakukan dan terjadwal usahakan. Kemudian manajemen sekresi dari orofaringeal airway ya. Jadi alat yang dipasang pada saluran nafas ini gunakan suction dengan prinsip aseptik, gunakan cairan steril pasiennya jika terpasang ETT. Pengkajian setiap hari terhadap sedasi dan ekstubasi pada pasien ini ya, perlu dilakukan asesmen terus terhadap kondisi pasien, sehingga jangan sampai kemudian pada saat kita melakukan tindakan suctioning misalkan pada pasien ini kita habis merawat luka pasien ataupun membantu pasien toileting, kita tidak cuci tangan sehingga nanti mikroorganisme dari satu tempat berpindah ke saluran pernafasan. Nah, ini harapannya bisa dilakukan pencegahan. Dampak dari HIS tadi di awal juga sudah pernah dibahas ya, akan meningkatkan mortalitas, morbiditas, kecacatan, kemudian lama hari rawat, biaya perawatan juga seperti akan meningkat, pendapatan dari rumah sakit akan meningkat, menurun malahan ya, kemudian produktivitas dari rumah sakit juga menurun, citra rumah sakit, mutu pelayanan rumah sakit juga turun, dan ini akan meningkatkan tuntutan di rumah sakit. Nah, ini semua kenapa kemudian perlu dilakukan tindakan pengendalian dan pencegahan terjadinya infeksi yang akan kita bahas pada pertemuan next selanjutnya ya. Untuk saat ini hanya ini yang bisa kita sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga sedikit informasi yang kami berikan ini tadi bisa menjadi pencerahan bagi generasi hebat perawat hebat di masa yang akan datang. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.